Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama aku, Arifah Evianti. Di video kali ini, aku bakal sharing pengalaman aku nulis planner books di buku Planner. Alhamdulillah, aku rutin nulis planner books sejak tahun 2019 bulan November. Dan di tahun ini, alhamdulillah aku dapat planner books 2021 dari seorang sahabat. Dan aku udah nulis sedikit tentang plannernya. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku bakal nunjukin bagian-bagian dari buku planner. Harapannya teman-teman bisa ada gambaran bagaimana cara untuk menuliskan dan menyenikannya. Karena alhamdulillah di tahun 2019 bulan November aku udah nulis dan sampai sekarang aku masih nulis lagi karena aku rasa aku adalah tipe orang yang suka merencana gitu. Perkara hasil, aku yakin sih hasil itu akan berbeda kadang. Tapi it's okay gitu. Karena yang terpenting adalah usaha kita untuk mewujudkannya gitu. Dan aku yakin banget buat teman-teman di tahun 2020 ini tahun yang berat. Karena aku juga merasakan seperti itu. Tapi jangan menyerah karena di tahun 2021 masih suci, masih tampak di depan mata dan kita bisa meng-create seperti apa. Jika 2020 itu berhenti, maka jangan pernah lelah untuk melangkah karena suatu pemberhentian akan membawa kita pada suatu tujuan. Asal kita terus melangkah. Jadi kuncinya adalah terus melangkah. Oke, di bagian pertama ada cover The Future is Bright Planner 2021. Dan kita buka, di sini ada kertas kosong, ada space kosong. Sebenarnya ini terserah sih mau diisi atau enggak, tapi di sini aku nulis dan ini aku tulis rencana aku ke depan. Ini untuk rencana atau mimpi, aku nyusunnya dengan konsep be do have. Jadi be ini adalah alasan reason why aku memulai sesuatu itu. Do ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan be. Dan have ini adalah impact langsung ketika aku bisa ngelakuin do gitu. Jadi have ini kalau aku lebih ke target sih gitu. Nah untuk konsep be do have sendiri mungkin aku bakal share ke video selanjutnya ya, atau video berbeda karena ini konsep yang panjang kayak gitu. Tapi intinya sama. Karena kenapa aku nulis planner atau konsep ini? Karena di latar belakangi aku yakin setiap orang tuh kadang setiap tahun mimpinya berubah-berubah gitu. Walaupun sebenarnya nggak berubah banget, tapi aku yakin pasti ada perubahan sedikit ketika mungkin kegagalan membawanya untuk suatu jalan yang berbeda. Nah disitulah planner kita berubah. Dan itu nggak apa-apa sekali ya, sangat nggak apa-apa bahkan. Yang penting kita terus melangkah gitu. Nah, aku di sini udah nulis. Untuk be sendiri ini aku ada sedikit seperti dasar hukum. Ini bisa pakai hadis atau bisa pakai Al-Qur'an. Dan do seperti yang tadi, langkah, dan have adalah pencapaian yang akan kita lakukan ketika kita sudah melakukan do. Dan selanjutnya di bagian selanjutnya ini adalah uraian mengenai have yang lebih detail. Jadi di sini aku nulis have atau pencapaian atau target yang akan aku raih selama beberapa tahun ke depan, tapi plus when-nya. Jadi ketika kita berencana, kita harus detail, sedetail mungkin karena semakin detail mimpi kita, maka jarak antara mimpi dan keberhasilan akan semakin dekat. Dan di sini aku udah nulis have atau target plus dengan when atau tahun waktunya selama kurang lebih 8 tahun ke depan. Jadi setelah aku sampai umur 30 tahun aku udah nulis. Dan mungkin teman-teman bisa ya menuliskan seperti ini karena ini sangat membantu sekali untuk membuat teman-teman tuh semangatnya semakin membara gitu. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan bulannya karena kalau di tahun selanjutnya, 2 tahun selanjutnya mungkin masih agak abstrak. It's okay. Mungkin untuk bulan bisa ditulis di tahun ini aja gitu. Jadi tahun ini 2021 ingin mencapai A, B, C, D dan kita tulis bulannya gitu.
Oke, mungkin itu ya. Kita next ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini adalah ada cover semangat gitu dari si penulis, si pembuat buku planner. Lalu ada daftar isi juga tentang isi bukunya. Lalu ada data pribadi, teman-teman bisa nulis data pribadi teman-teman. Keren banget sih di sini, desainnya bagus. Terus ada kalender juga, kalender 2021, dan ada agenda penting. Jadi kalau misal teman-teman di tahun ini punya agenda penting, bisa banget ya ditulis di sini. Next, di bagian selanjutnya teman-teman, di bagian selanjutnya ini ada target impian 2021, dan ini aku udah nulis dari Januari sampai Desember. Tapi ini aku masih belum menarik ya teman-teman, karena masih aku tulis aja dalam tulisan gitu. Teman-teman sih bisa untuk membuat visualisasi gambar, mungkin nanti bisa di print. Setelah di print out, ditempel di sini, dan bisa banget untuk tiap hari dilihat gitu. Karena ketika mimpi itu semakin nyata untuk tergambar, maka semakin jelas gitu. Dan ketika jelas ya kita punya engagement gitu. Kita menjadi semakin terikat untuk mencapai mimpi itu gitu. Nah, di sini teman-teman bisa ya buat seperti itu. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah tulis ikigaimu. Jadi ikigai ini adalah memahami arti hidup gitu. Sama dengan pandangan hidup. Buat teman-teman yang belum pernah nonton videoku, ada di link di atas, ada pandangan hidup, menemukan panggilan hidup. Itu ada. Teman-teman bisa cek ya. Lanjut, ada bagian bulan atau monthly planner. Ini enaknya adalah kita bisa nulis agenda kita di hari tertentu, mungkin di next hari yang kita sebelumnya nggak tahu kalau ternyata di hari ini ada acara ya, kayak gitu. Teman-teman nggak usah nulis di kalender atau mungkin ribet gimana, mending nulis di sini aja gitu. Tinggal nulis aja, terus ketika diajak sama temen mungkin ngajak kemana gitu, kita udah tahu kalau jadwal kita itu mungkin pas kosong atau mungkin pas isi gitu. Enaknya gini sih kalau RA Planner. Nah, ada juga untuk weekly planner di halaman selanjutnya. Ini enak banget sih karena ada weekly, dan ini ada aku lihatnya tuh ada duniawi sama juga ada ibadah gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mungkin ada target ibadah, bisa banget tulis di sini, di kolom sini, mungkin sholat duha atau mungkin ngaji berapa halaman atau mungkin sholat hajat atau mungkin sedekah dan lain sebagainya, bisa banget ditulis di sini dan kita tinggal checklist aja gitu. Dan space untuk weekly planner di duniawi ini sangat luas sekali ya teman-teman, dan ini ada 7, sangat lumayan sekali membantu untuk aku yang suka untuk nge-plan begini, dan buat teman-teman tentunya pasti juga terbantu gitu. Ini kita bisa tulis agenda kita hari ini, mungkin ada agenda untuk ketemu sama teman atau mungkin meeting atau mungkin ada pelajaran atau mungkin ada target ngapain gitu. Dan ini teman-teman, di sini aku nulis juga untuk do, hal yang akan aku lakukan untuk mencapai be, seperti yang pernah aku jelaskan sebelumnya. Jadi fokus aja di sini tuh do gitu. Gitu. Jadi kalau tips dari aku adalah dalam menulis buku ini usahakan tutup kolom mimpi atau tutup kolom halaman mimpi yang aku ceritakan tadi. Teman-teman fokus aja ke do yang seperti ini, weekly planner, monthly planner, dan lain sebagainya gitu. Karena kalau misal teman-teman fokus ke mimpi, kadang memang membuat kita stres. Sedangkan kalau kita fokus ke do, ya udah kita terus melangkah gitu. Oke, lanjut. Dan selanjutnya adalah seperti biasa weekly planner juga. Weekly planner, jadi ini ada 4 halaman ya teman-teman, karena dalam 1 bulan ada 4 pekan gitu. Dan di selanjutnya halaman ada catatan teman-teman. Catatannya ini banyak banget ya, beberapa lembar, dan ini aku seneng banget. Jadi kita nggak usah perlu banyak-banyak bawa buku lagi. Jadi kita cuman 1 buku ini kita nulis event yang ada di hidup kita gitu. Atau mungkin catatan bisa nulis diary mungkin, atau mungkin pikiran kita di hari tersebut gitu. Oke teman-teman, di halaman selanjutnya ini kurang lebih sama ya.
kayak bulan-bulan sebelumnya karena ada monthly planner, juga ada weekly planner. Dan menurut aku ini menarik banget ya, karena setiap bulannya itu tema-tema warnanya ini berbeda-beda sekali. Dan yang membedakannya adalah di setiap pengalihan bulan ke bulan berikutnya ini ada konten-konten menarik sih, kayak contoh mood tracker, terus kayak 30 hari hidup sehat, dan buku yang harus dibeli, dibaca, barang yang harus dibeli, dan lain sebagainya. Sangat menarik sekali sih untuk aku atau kalian yang mungkin bosen-bosenan. Ini sampai bulan Desember ya teman-teman, banyak banget. Lalu setelah bulan Desember sendiri, ini ada juga semacam apa ya? Ya semacam kotak umur produktif. Kalau aku sih, jujur aku belum terlalu paham isinya kayak gimana. Tapi mungkin next kita akan bahas kali ya. Dan selanjutnya ini ada semacam halaman buat kita nulis ketika mungkin kita lagi gabut atau mungkin kita lagi pengen nulis aja. Ini ada sedikit kayak kotak-kotak gitu buat tipografi ya, berarti gitu. Buat nulis kata-kata semangat atau mungkin apalah, pokoknya banyak banget di sini. Dan ini ada banyak sekali ya, lebih dari 5 halaman sih menurut aku, dan sangat recommended sekali untuk ditulis gitu. Karena kadang kan kita sering ya nulis-nulis sendiri, daripada kita nulis-nulis sendiri yang gak jelas, mending kita nulis aja di sini, dan itu konten-konten positif gitu. Oke, selanjutnya juga ada buku Ramadan, dan ini sangat rekomendasi sekali ya teman-teman, karena kita nggak usah buat buku lagi buat Ramadan. Kita udah cukup pakai satu buku ini aja, tapi udah menyangkut semua buku, kayak buku Ramadan, buku catatan, dan lain sebagainya. Ini ada Ramadan planner, kayak Ramadan, juga ada Ramadan tracker gitu. Mungkin amal-amal yang ingin kita upgrade di bulan Ramadan tersebut. Ada tadabbur ayat juga. Wow, banyak banget sih. Teman-teman, setelah buku Ramadan tadi, ternyata ada target impian 2022. Dan ternyata setelah aku simak kembali, di buku sebelum Ramadan, ternyata itu ada challenge, semacam challenge nabung 15 juta gitu. Oh, sangat menarik juga ya. Dan ternyata untuk kotak tipografi yang aku ceritakan tadi, ternyata itu jumlahnya ada 12. Artinya setiap bulan kita bisa nulis kata-kata motivasi untuk diri kita sendiri sambil kita hias ya, gitu. Oke, mungkin itu sekian untuk review buku RA Planner. Dan di next session aku share tips menjalaninya, karena pasti dari kalian akan bertanya-tanya gimana sih caranya biar istiqomah, karena kita lihat ya kayaknya berat banget gitu, kayak tipe-tipe orang yang planner banget. Tapi anyway, aku selama nulis beberapa tahun ya, 2 tahun nulis dengan planner seperti ini, aku sangat nyaman dan enjoy aja. Nah, itu ada tipsnya ya, mungkin bisa berguna ya buat teman-teman yang lagi menulis dan berusaha istiqomah untuk men-track kegiatan teman-teman.